Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di As Hoki seri 191 Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. As Hoki merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hoki sebagai wadah diskusi kasus-kasus permasalahan di bidang onkologi ginekologi. Perkenalkan, saya Mahida Elsafi sebagai MC Ashogi Rabu sore hari ini. Selama 1 jam ke depan, kita akan berdiskusi dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Dan tidak lupa kita mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter SPOG, onkologi ginekologi, serta guru besar yang sudah meluangkan waktunya secara rutin setiap hari Rabu sebagai peserta Ashogi. Baik, di sini sudah hadir narasumber yang sudah siap berbagi ilmunya. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ada dengan Dr. Dino Rinaldi, SPOG, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi RSUD Dr. Haji Abdul Muluk, Bandar Lampung. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Ya. Narasumber kedua dengan Dr. Unedo Hans Markus Sihombing, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi FK Ukrida, RSUD Tarakan, Jakarta. Selamat sore, dokter. Terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat sore. Dan yang akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini sebagai moderator, kita dengan Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi FK Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, sekaligus sebagai Sekjen Hogi. Selamat sore, Dr. Tovan. Ya, selamat sore, Dr. Mahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Dr. Dino, Dr. Nedo, Profesor Dokter sekalian. Salam. Baik, terima kasih. Itu tadi narasumber dan moderator pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi mengenai fertility sparing management pada kanker ovarium. Namun sebelumnya memulai acara sore hari ini, izinkan saya untuk mengundang Sekjen Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Mahida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor Dokter sekalian. Pertama-tama, senantiasa puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita juga ya, walaupun di virtual ya, Dokter Dino, Dokter Nedo, dan Profesor Dokter sekalian. Semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan dan juga kesehatan yang paripurna ya. Pada kesempatan ini tentunya saya mewakilkan Bapak Ketum kita, Dr. Brahmana, yang memang saat ini berhalangan karena ada tindakan gitu ya. Jadi saya tidak henti-hentinya menyampaikan begitu besar apresiasi dan rasa terima kasih kita semua ya, karena juga diberikan kesempatan untuk punya apa ya, acara yang rutin. Alhamdulillah saat ini Sogi sudah memasuki seri ke-191. Jadi terkait dengan fertility sparing ya. Jadi bulan ini fertility sparing semua nih, Dokter Nedo, Dokter Dino ya. Kita kebagian kanker ovarium. Jadi next week nanti adalah cervix dan berikutnya adalah endometrium, dan juga di akhir pekan bulan November ini adalah bagaimana pada penerapannya di seluruh kanker ginekologi. Ini luar biasa seru kayaknya ya, bagaimana kita melihat harapan dan bagaimana limitasi atau batasan dari onkologi outcome kita begitu ya. Jadi saya tidak akan berpanjang-panjang. Terima kasih sekali Profesor Dokter sekalian yang sudah berkenan kita berdiskusi setiap hari Rabu ya, tentu tanpa audiens, tanpa Profesor Dokter sekalian kita tidak mungkin memberikan manfaat yang mungkin maksimal ya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal jariah kita semua. Baik, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dokter Maida. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Tovan, sudah membuka acara sore hari ini. Apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan, langsung saja menekan raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaan dalam fitur Q&A yang telah disediakan.
Baik, saya tidak akan berlama-lama, langsung saja kita memulai pemaparan dan dilanjutkan dengan diskusi. Kepada moderator, Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, dikembalikan lagi. Terima kasih, Dokter Mahida. Terima kasih banyak. Ya, jadi sore ini saya mendapatkan tugas untuk memandu ya, menjadi moderator. Ini luar biasa, pakar-pakarnya sudah hadir di sini. Kita akan membahas tentang bagaimana manajemen ya, fertility sparing ya. Kalau kita bilang manajemen artinya cukup komprehensif ya, Dokter Dino, Dokter Unido. Saya yakin pakar-pakar di sini akan memaparkan secara komprehensif ya, bagaimana kita bisa merencanakan ya pada kanker ovarium yang kita cita-citakan ya untuk tetap mendapatkan fertility atau reproductive functionnya gitu ya. Jadi kalau sedikit pendahuluan, kalau mengapa ini pembahasannya penting gitu ya, karena memang kita menghadapi ya begitu dinamika dunia ya. Dulu kita mengenal median age untuk ovarian cancer tuh usia-usia tua ya, 63 tahun bahkan ya. Sekarang bergeser pada usia-usia muda untuk yang non epitelial ya. Kalau untuk epitelial ya. Namun kalau untuk non epitelial jelas ya, non epitelial jelas pada usia-usia belasan atau early 20s ya, di mana mungkin banyak juga yang belum menikah ya, masih juga anak-anak bahkan pada Yogsek tumor ya. Bagaimana kita bisa menciptakan reproductive function atau fertility sparing pada pasien-pasien dengan keganasan ovarium ya. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa kanker ovarium kenapa overall survivalnya tidak beranjak naik ya, Dokter Dino, Dokter Unedo, ini tantangan kita semua nih di seluruh dunia juga seragam karena memang tidak ada deteksi dininya, kemudian juga terkait dengan tidak ada deteksi dini bahkan datangnya makanya datang pada stadium yang lanjut ya. Tentu kita lihat bahwa survival pada kanker ovarium terkait dengan stadium ditemukan ya, dimana kalau kita bilang localize itu 92-93% bisa dapat ya, atau regional bisa turun 71-75%, atau misalkan kalau distant jelas ya jadi 1-33%. Nah, ini core bisnis kita pada ovarian cancer yang sedang lanjut. Nah, bagaimana kita menghadapi kasus yang awal nih, Dr. Dino ya, pada usia-usia muda yang belum punya anak, belum menikah bahkan. Silakan saya mendapatkan informasi paparan terlebih dahulu oleh Dr. Unido. Silakan, Dok. Selamat siang semua para profesor dokter yang saya hormati, guru-guru besar, guru-guru kami. Terima kasih buat kepercayaannya kepada kami untuk membawakan satu topik ya yang tadi Dokter Tovan katakan cukup menarik ya. Bagaimana kita menangani dan bagaimana kita mempertimbangkan dari satu paparan kanker pada wanita ya, khususnya pada paparan kanker ovarium ya. Jadi topik siang ini saya akan membawakan tentang fertility sparing management in ovarian cancer ya. Jadi sedikit seperti kita ketahui bahwa kanker ovarium ini berjumlah ya, insidennya kurang lebih 27% dari kelainan atau kanker ginekologi lainnya. Ya, jadi kanker pada ginekologi ini ada pada wanita ya, ada kanker payudara, ada kanker paru-paru, ada kanker tiroid atau kanker usus. Tapi pada untuk ovarium ini jumlahnya 27% dari kanker wanita, dari kanker misalnya serviks, dari kanker uterus dan macam ya. Nah, untuk ovarian cancer sendiri terbagi dua, yaitu masih seperti pembagian lama, yaitu yang berasal dari epitel ya cukup tinggi ya, hampir 85-90%, sedangkan orbital cukup rendah 10%. Dan pada wanita reproduksi itu kanker ginekologi ini cukup banyak, yaitu cukup 20%. Nah, ini menjadi tantangan. Tadi kalau dikatakan bahwa pada kanker epitel itu pada usia usia tua, maaf, tapi beberapa kasus itu 20% pada usia muda. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana seorang wanita menginginkan anak tersebut ya. Nah, jadi beberapa literatur mengatakan bahwa rata-rata mungkin ada 12% pada usia yang premium atau fix untuk hamil ya, dari usia umur 25 sampai 35 tahun. Jadi kalau kita mendapati kasus-kasus dengan kanker ovarium yang ingin anak, tentunya kita harus mengevaluasi dengan sungguh-sungguh dan mengkonsulkannya sehubungan dengan resiko-resiko reproduksi ya, mungkin diangkat ovarium atau uterusnya. Kemudian juga tidak lupa untuk kita melakukan rujukan ke ahli reproduktif, seperti kita kirim ke
ahli fertilasi endokrin, ya, ke ahli andrologi dan ke ahli laboratorium konservasi ovarium. Nah, ini kita jangan lupa untuk kita konsulkan dan juga kita pertimbangkan untuk mempertahankan, ya, dari mulai mempertahankan jaringan, mungkin kita lakukan baik yang in vitro maupun in vivo, ya, ovarium tisu, kemudian transposasi ovarium, dan juga melakukan multiple rencana untuk inseminasi maupun in vitro fertilisasi. Nah, ini sedikit bagaimana stadium kanker ovarium, mulai dari stadium 1, stadium 2, dan stadium 3. Hanya stadium 1 saya mengingatkan lagi hanya terbatas di ovarium itu sendiri yang bisa pada permukaan maupun pada cairan asites. Nah, ini menjadi masalah adalah pada kasus-kasus dengan kanker ovarium pada usia muda. Nanti kita lebih banyak berbicara di sini. Untuk stadium 2, yaitu sudah menyebar di luar ovarium, mungkin sudah menyebar ke tuba, dan juga menyebar di sekitar uterus dan dinding organ genital lainnya. Dan juga untuk stadium 3 dia sudah menyebar, ya, di luar dari uterus ke lambung, ke usus, ya. Kemudian juga bisa mendekati limfonodi. Sedangkan stadium 4 sudah metastasis jauh ke paru-paru maupun hepar, permukaan hepar dan di dalam hepar lainnya. Nah, kalau kita lihat penyebaran tumor sendiri, ada yang bersifat spreading invasif, ya, yaitu melalui sebaran langsung, dan ada yang penyebaran melalui limfonodi. Nah, ini harus kita pikirkan resiko kalau kita meninggalkan ovarium yang kita tinggalkan waktu kita melakukan fertilisasi sparing surgery. Ini harus kita pikirkan penyebaran melalui kelenjar getah bening lainnya. Nah, ini staging prosedur yang kita lakukan apabila kita melakukan secara rutin, yaitu mulai dari hasil PA ganas kita lakukan salpingo-ovarectomy, ya, kita lakukan lanjutan dengan angkat rahim, hysterectomy, ometektomi, dan lymphnode dissection. Sedangkan pada keadaan konservatif surgical staging, biasanya setelah hasil PA-nya positif, kita melakukan hanya ometektomi dan lymphnode. Disinilah peran kita untuk mempertahankan kehamilan. Nah, dari jurnal yang kita baca, menurut jurnal Clinic Medicine, yaitu kandidat-kandidat yang dapat dilakukan approach untuk epitel, yaitu adalah pada pasien-pasien usia reproduksi dengan stadium 1A, grade 1-2, ya, baik. Fertilisasi surgical, sparing surgical ini dapat direkomendasikan pada jenis-jenis ovarium yang serous, mucinosus, endometrioid, ataupun jenis lainnya yang mempunyai outcome yang baik, ya. Kemudian kandidat kedua adalah pada stadium 1C. Jadi 1C ini sudah mengenai tumor atau pecah, ya, dengan asites positif, tetapi dia hanya grade 1 yang kita bisa lakukan fertilisasi sparing surgical, ya. Dan ini harus melakukan satu perhatian yang sangat, ya, ketat, ya, dan follow up yang sangat penting sekali karena mengangkut sudah stadium 1C. Kemudian kandidat lain yang kita bisa lakukan adalah stadium 1A terbatas pada satu ovarium dengan tipe high grade tumor. Nah, ini biasanya kita lakukan bilateral salpingo-ovarectomy, ya, dengan meninggalkan uterusnya. Tetapi jangan lupa juga untuk melakukan donasi daripada sel telur, ya. Demikian juga pada stadium 1C2 maupun 1C12 jenis low grade. Bagaimana, Dok, kira-kira survival pada pasien-pasien yang sudah dilakukan fertilisasi sparing surgery? Itu menurut jurnal yang kami baca, ya, dari beberapa jurnal dari 200 pasien, ternyata survivalnya cukup baik pada stadium 1A, ya. Jadi, tetapi hanya agak sedikit jelek pada stadium 1A grade 3, ya, maupun stadium 1C yang clear cell. Tapi untuk stadium 1A maupun 1A jenis 1C yang favorable, walaupun dia sudah ada positif di pecah ataupun asitesnya, survivalnya cukup baik. Nah, ini dari penelitian 820 pasien, pasien-pasien dengan epitelial yang ingin hamil, biasanya kurang lebih kalau ditanya operasi, Bu, ini ada tumor, Bapak Ibu mau melanjutkan operasi angkat semua atau ingin punya anak? Nah, rata-rata menurut survei sekitar 42%, itu capaian kehamilan cukup baik, ya, yaitu 67%. Jadi ini menunjukkan bahwa kita bisa memotivasi pada pasien-pasien yang walaupun dilakukan fertilisasi sparing surgical, itu angka kehamilannya cukup bagus, yaitu 67% dengan kehamilan 264 pasien. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang non-epitel? Ya, jadi kandidat
fertilisasi sparing surgical juga baik ya, baik jenis germ cell maupun stroma cell, itu angka keberhasilannya juga cukup, yaitu 75% sampai 80%. Nah ini sedikit kita perlu tekankan, yaitu menurut jurnal ya, jurnal dari ASCO, yaitu tentang preservasi fertility pada pasien kanker, ini kita simpulkan bahwa pada pasien-pasien kanker ovarium, di mana dilakukan satu meta-analisis dari 23 penelitian, pada stadium 1 jenis epithelial ovarian cancer, ternyata angka kehamilannya cukup tinggi, 30%, dan angka rekarnya tidak berbeda bermakna antara yang dilakukan surgical fertilisasi sparing surgical maupun yang radical surgery. Artinya diangkat semua. Jadi jangan takut bahwa walaupun kita lakukan pengangkatan hanya tumornya saja, kita pertahankan uterusnya, kita pertahankan yang lainnya, itu tidak angka kekambuhannya tidak beda bermakna dengan yang dilakukan secara agresif, yaitu diangkat semua. Dan juga pada penelitian meta-analisis dari 8 studi ya, dari 2.230 pasien dengan 5.800 pasien yang dilakukan fertilisasi sparing surgical maupun yang radikal diangkat semua, itu tidak beda bermakna untuk overall survival ya. Demikian juga dengan free disease survival-nya tidak beda bermakna pasien yang dilakukan FSS maupun dilakukan radical surgery. Nah, apakah grade, kemudian histologi, kemudian efek stadium ini mempengaruhi? Ternyata tidak mempengaruhi juga. Jadi pada penelitian tidak ada perbedaan bermakna antara grade efek pada stadium yang sama. Ya. Nah begitu juga dengan pada pasien-pasien yang dilakukan systematic review, itu tidak beda bermakna pada pasien-pasien dengan kanker ovarium jenis stadium awal, baik borderline maupun non-borderline, itu angka survival-nya tidak beda bermakna antara yang dilakukan fertilisasi sparing surgical maupun dengan dilakukan konvensional surgical. Nah, mungkin dari saya untuk fertilisasi yang non-epitel, saya rasa nanti dilanjutkan dengan narasumber lain. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Unedo. Ya, jadi ini memancing untuk diskusi ya, bagaimana kita bisa menyikapi ya untuk fertilitas ya, untuk konservasi fertilitas atau fertility sparing ya pada saya baru. Silakan, Dr. Dino, untuk melanjutkan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum, Dr. Tova. Selamat sore, Dr. Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, senior. Maaf ini bermasalah bentar. Maaf. Ya, sudah terlihat tapi slide-nya belum ya, Dr. Dino ya. Ya, sudah terlihat ya. Maaf, di saya kok belum ya? Di Dr. Nedo ada terlihat Dr. Mahida? Cuman garis belah 2 layarnya tadi. Ya, jadi masih belum tayang slide-nya, Dr. Dino. Belum ya? Belum. Atau mau dibantu share oleh admin di sini, Dr. Dino?
Tadi siang slide-nya saya udah lihat kok ya, ada tadi. Udah. Enggak, maksudnya tadi siang slide-nya saya sudah lihat ya, pastinya udah ada slide-nya. Ada kendala apa ya dok kira-kira ya? Bisa? Nah, ini kayaknya, ya, alhamdulillah. Slide show-nya belum ya? Ya, perfect ya. Oke. Sudah, Dr. Dino ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih. Maaf atas gangguannya. Selamat sore, Prof. Senior, rekan semua, Dr. Tovan, Dr. Unaidu. Masalah fertility sparing ini sebetulnya sudah jadi kerjaan kita sehari-hari ya. Ini sebagai refreshing saja. Saya yakin teman-teman sudah terintegrasi dalam pekerjaannya sehari-hari. Jadi saya ingat dulu waktu mulai pendidikan awal-awal itu, saya ingat waktu itu ada seperti guideline dari Vigo di tahun 2000-an bahwa fertility sparing pada epithelial ovarian cancer belum disebut-sebut. Kalaupun ada itu pun tidak tegas ya. Jadi pada waktu itu eh, memang difokuskan kepada yang jenis non epithelial. Di situ juga disebut, saya ingat waktu itu disebut bahwa fertility sparing acceptable pada all stage itu pada yang non epithelial, tetapi tidak secara tegas mengatakan pada yang epithelial. Jadi secara garis besar kanker ovarium ini kita bisa bagi tiga tipe ya. Berdasarkan asalnya epithelial, germ cell dan sex cord stromal. Germ cell dan sex cord ini kita golongkan sebagai non epithelial ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa tipe epithelial ini biasanya terjadi pada dekade 5, 6, 4 gitu pada usia yang lebih tua. Walaupun pada benar kata Dr. Tovan tadi bahwa sekarang sudah shifting gitu. Saya juga beberapa kali menemukannya pada usia yang lebih muda. Maaf, Dokter Dino, Ya. maaf banget. Ini slide-nya memang belum jalan atau bagaimana ya? Masih slide judul ini. Ya, ini sekarang sudah. Ya, Oh, udah. Ya. sudah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi sekarang memang ada shifting gitu. Lebih banyak yang kita cenderung lebih banyak. Memang saya tidak punya angka pasti ya, tetapi pasien-pasien yang datang itu kok lebih banyak yang tipe epithelial pada usia yang lebih muda gitu, pada usia 20-an bahkan seperti itu. Hmm, ini kelihatan? Ya, terlihat ya. Oke. Nah, pengelolaan kanker ovarium pada usia muda ini sebenarnya bisa dibilang problem ya, problem bagi klinisi dan juga pada pasien. Beberapa hal yang menjadi concern pada usia muda ini adalah rekurensi kanker, bagaimana fertility outcome-nya, bagaimana efek kesehatan jangka panjang, kualitas hidup, dan tentunya ada efek psikologis bagi penderita. Ini saya coba cari publikasi awal-awal ya. Sepertinya ini publikasi yang pertama kali yang mencoba eh, melakukan fertility sparing, termasuk pada penelitian ini dia dicampur tipe non epithelial dan epithelial. Jadi oleh seorang yang bernama Dr. Munel, seorang Amerika sebetulnya. Jadi ini tahun 1969. Jadi masalah yang kita hadapin sekarang ini oleh orang-orang dulu sudah dipikirkan sebetulnya. Ya, tetapi sepertinya sih ini ada resistensi dulu ya. Ada resistensi, tetapi sudah sempat menjadi wacana. Mungkin ya tentunya juga mungkin kurangnya penelitian, evidence base pada zaman dulu ini sepertinya tidak mendapat tempat ya. Malah kalau saya baca dokternya sendiri ini kesulitan mencari relawan untuk penelitian ini ya. Karena tergambar di eh, dokter ke pasien gitu lebih radikal operasi outcome-nya akan lebih bagus ya. Jadi ini publikasi tahun 1969. Nah, publikasi ini memberikan kesimpulan awal bahwa
fertility sparing pada kanker ovarium itu bisa diberikan, bisa dilakukan lah, bisa dilakukan walaupun tidak menjadi standar praktis pada waktu itu. Nah, saya juga coba mencari ya, ada evolusi paradigma sebetulnya yang dimulai pada tahun 1960-an sampai awal tahun 1980-an. Ya, pada periode itu pengelolaan kanker ovarium, khususnya epitelial, semua adalah radical surgery, ya. Artinya HTSOB dan tindakan lainnya. Ya. Minimal HTSOB, apa yang kita kenal sebagai staging surgery sekarang ini, itu dilakukan sebagai standar pada semua kasus kanker ovarium stadium awal. Karena pada masa itu tentunya belum ada bukti untuk melakukan sparing surgery, jadi pada saat itu hanya berfokus maksimal kepada onkologi safety dan kualitas hidup penderitanya. Nah, pada tahun 2014 ini adalah titik balik sebetulnya. Mulai diterimanya terintegrasi sparing surgery pada ovarian cancer, khususnya epitelial, karena telah banyaknya penelitian yang memberikan hasil atau outcome yang baik, yang tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi hasilnya comparable antara radical surgery dan sparing surgery dalam hal onkologi outcome. Tentunya kita semua teman-teman juga tidak asing dengan istilah staging, surgical staging pada kanker ovarium. Yang hal ini merupakan operasi standar pada kanker ovarium stadium awal. Untuk stadium lanjut kita melakukan debulking surgery. Secara teoritis staging ini berguna untuk yang paling penting, staging ini adalah untuk mengetahui disease extent sampai sejauh mana kira-kira ekstensi dari tumor primer ya ke organ-organ yang lain. Yang kedua tentunya mengetahui stadium yang merupakan salah satu komponen dari prognostic factor dari kanker ovarium. Dan satu lagi adalah kegunaan surgical staging ini meningkatkan respons terhadap pemberian kemoterapi adjuvan jika dibutuhkan. Sedangkan pada wanita yang masih ingin mempertahankan fungsi reproduksi, tentunya diperlukan tindakan yang tidak standar guna memenuhi fungsi reproduksinya. Nah, ini adalah beberapa syarat yang dibutuhkan jika kita ingin melakukan operasi konservasi pada kanker ovarium epitelial. Yang pertama adalah tumornya unilateral, histologi grade 1 atau 2, kemudian clinical stadium Vigo 1A dan 1C dari jenis mucinous, serous, endometrioid atau mix, kemudian usia di bawah 40 tahun, kemudian harus ada kerjasama multidisiplin. Nah, ini adalah beberapa kontraindikasi absolut ya, misalnya pada stadium lanjut, kemudian tidak dilakukannya komplit surgical staging. Maksudnya kita tidak lakukan staging kecuali hysterektomi dan adnexa unilateralnya tidak kita lengkapi, itu tidak diperkenankan, merupakan kontraindikasi absolut. Kemudian bagaimana concern pasien. Jadi kalau concern pasien tidak untuk sparing surgery ya jangan kita lakukan gitu ya. Tentunya kita sudah memberikan penjelasan sebelumnya. Kemudian adanya kecurigaan bahwa kanker ovarium ini merupakan suatu proses yang sifatnya herediter. Ini merupakan beberapa kontraindikasi relatif ya. Eh, beberapa beberapa pustaka itu menyatakan bahwa clear cell merupakan suatu indikasi absolut untuk dilakukannya
sparing surgery pada kanker ovarium epithelial stadium awal. Tapi Dr. Dino, ya, mohon izin, ini slide-nya masih kayaknya terputus lagi ya, tidak tidak tampil. ini Saya ada. kira tadi ini apa sudah selesai, tinggal keterangan. Kelihatannya Dr. Dino masih presentasi ya. Iya, masih. Eh, Ya ini nggak keluar ya. Aduh. nggak keluar tadi sejak yang tadi itu apa yang mungkin yang tadi evolusi revolusi Ini itu ada. tadi. Izin dokter, belum tampak dokter. Hmm. Ya belum, saya termute malahan. Belum Dr. Dino. Ada ini ya, kok tiba-tiba terputus tadi lancar di awal. Indikasi ini udah Ya ya, ada. belum. Tadi yang sampai apa yang keterangan tentang oncologic safety, quality of life itu masih masih bisa. Tapi setelah itu udah nggak. Saya baca aja terus ya. Ya nggak apa-apa, Ya. dipaparkan aja walaupun Ya. sebenarnya audiens apa partisipan pengennya ditampilkan. Ya. Nggak apa-apa ya, insya Allah. Sedangkan yang kontraindikasi relatif lainnya adalah usia usia pasien. Usia pasien, kemudian inadequate preoperatif atau intraoperatif assessment. Nah, bagaimana step by step prosedur pada sparing surgery ini? Yang pertama tentu eksplorasi abdomen ya seperti surgical staging complete yang kita lakukan. Eksplorasi berupa inspeksi dan palpasi bagian-bagian tertentu dari konten abdomen, kemudian koleksi fluid sample kalau dia tidak ada ASI test ya, kalau ada ASI test kita ambil ASI testnya, kemudian tentu kita lakukan HTSOB ya. Sorry, histerektomi dan mengakukan ovarektomi pada yang ovarium yang dengan tumor ya, sedangkan yang satu lagi yang normal tetap kita tinggalkan. Kemudian omentektomi kita lakukan seperti biasa, minimal kita lakukan omentektomi infravolika, kemudian biopsi, random biopsi, kemudian yang selanjutnya adalah selektif sampling lymph node di pelvis dan di para aorta. Nah, tentunya pada prosedur sparing surgery ini tentu kita butuh ini ya, tentu butuh setidaknya kita harus VC. Jadi semua semua spesimen yang sudah kita prosedur yang sudah kita kerjakan, jaringan akan kita kirim untuk di VC ya. Di VC, kemudian kita assessment lagi setelah ada VC. Jikalau memang tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya sparing surgery, ya tentu itu kita batalkan ya dengan informasi ke pasien. Perlu diingat juga bahwa frozen section itu akurasinya untuk menilai suatu malignansi itu hanya sekitar 90% ya. Jadi masih ada miss 10% lagi yang mungkin nanti akan bertolak belakang jika definitif PA-nya sudah keluar ya. Jadi ini termasuk yang harus dikomunikasikan dengan pasien juga ya. Nah, bagaimana outcome onkologi ya dan reproduksi? Banyak penelitian sebetulnya yang sudah mengkaji ini ya. Jadi dibilang comparable sih sebetulnya outcome sparing surgery dengan seleksi ketat dan dengan radical surgery itu tidak berbeda secara bermakna ya. Sedangkan angka fertility rate itu dilaporkan sekitar 50% pada pasien-pasien yang sudah menjalani sparing surgery. Jadi ada beberapa
ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa meningkatkan outcome onkologi dan reproduksi pada pasien-pasien yang mengalami sparing surgery ini. Yang pertama adalah seleksi kriteria yang ketat. Ya. Kemudian kita wajib melakukan complete surgical staging, kemudian memberikan adjuvan terapi jika ada indikasi, kemudian kita harus surveillance yang ketat, kemudian melibatkan tim multidisiplin. Dan satu lagi, mempertimbangkan untuk melakukan definitive surgery jika keinginan pasien untuk mempunyai anak misalnya sudah tercapai. Nah, ada alternatif lain sebetulnya di samping sparing surgery ya. Sekarang sudah berkembang sekali, misalnya teknik embryonic cryopreservation ya, itu bisa merupakan opsi juga, dan oocyte cryopreservation ya. Dengan keilmuan yang semakin maju, hal-hal yang tadinya tidak bisa dikerjakan sekarang bisa dikerjakan. Bahkan saya juga mencari ternyata perempuan yang tidak ada ovarium bilateral tapi uterusnya intak itu tetap bisa hamil ya dengan pengelolaan tertentu. Kemudian tentu follow up adalah tindakan yang penting setelah kita melakukan fertility sparing ya. Follow up yang dilakukan secara ketat. Nah, bagaimana future direction dari fertility sparing surgery ini ya? Yang pertama diharapkan beberapa saat ke depan akan ada stratifikasi yang lebih selektif ya, mungkin dari segi biomolekuler atau ekspresi gen dan sebagainya, sehingga outcome-nya itu akan lebih baik lagi ya. Yang kedua, integrasi AI misalnya. Karena AI ini sudah merambah banyak bidang ya. Kemudian teknik-teknik operasi seperti laparoskopi dan robotik itu diharapkan akan memperbaiki onkologi outcome dari sparing surgery ini. Adanya inovatif adjuvan terapi misalnya ya. Saya juga belum membaca bahwa pemberian targeted terapi itu apakah lebih memperbaiki. Saya sudah berusaha cari tapi tidak ketemu juga ya. Sampai saat ini standar memang masih diberikan karboplatin base sebagai adjuvan kemoterapi jika ada indikasi. Nah, yang tak kalah pentingnya juga informed consent. Informed consent ini merupakan bagian vital ya untuk menghindari berbagai hal yang mungkin tidak kita kehendaki ya. Jadi pasien yang akan kita lakukan prosedur ini kita harus jelaskan dulu ya standar bahwa sparing surgery ini kalau memenuhi kriteria tertentu dia hasilnya comparable sesuai dengan naskah-naskah yang sudah dipublikasikan. Tetapi jikalau misalnya pada high grade kita sparing ya tentu kita butuh penjelasan ke pasien bahwa ini bisa saja hasilnya tidak baik. Kemudian detail surgery plan juga kita harus berikan ke pasien. Kemudian bagaimana onkologi risknya, di mana pasti mungkin saja ada risiko recurrency, kemudian memerlukan adjuvan, itu harus kita sampaikan ya. Dan kita harus jelaskan juga bagaimana fertility dan pregnancy outcome-nya, di mana juga harus dijelaskan pada pasien-pasien yang kita lakukan sparing surgery ini, kemudian bisa terjadi berkurangnya ovarian reserve. Dan yang tidak kalah pentingnya harus kita jelaskan ke pasien bahwa tidak ada garansi bahwa prosedur ini akan memberikan dampak onkologi outcome yang baik, dan
tujuan sparing ini kan untuk mempertahankan fungsi reproduksi. Apakah kehamilan itu bisa tercapai atau tidak, itu tetap bagian dari informed consent kita. Ya, sebagai take home message bahwa fertility sparing surgery pada epithelial ovarian cancer stadium awal itu memiliki favorable outcome yang kira-kira sebanding dengan yang pada pasien-pasien jika kita lakukan radical surgery ya. Kemudian kita memerlukan informed consent yang baik dan mendalam terhadap pasien. Kemudian ada beberapa pitfall yang harus kita hindari, misalnya yang harus kita perhatikan, misalnya inadekuatnya seleksi pasien, kemudian adanya beberapa ekspresi gen dan sebagainya. Saya kira itu aja, Dr. Tovan. Maaf kalau terlalu banyak dan bermasalah slide-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nggak masalah ya, Dokter Dino. Walaupun ya tadi ada mungkin rasa penasaran dari kita semua untuk melihat langsung membaca slide-nya. Sudah dipersiapkan sayang sekali. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi esensi. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi atas presentasi yang sangat komprehensif. Saya rasa seharusnya banyak ya yang dapat memicu pertanyaan. Tapi ini mohon dibantu Dokter Mahida. Apakah memang belum ada ya di device saya memang belum ada ya, di kolom chat belum ada, di Q&A ada nggak? Belum ada dokter ini. Belum ada, ya baik-baik. Gak apa-apa, nanti kita diskusi dulu sembari menunggu ya dari profesor dokter sekalian. Ya, jadi kalau kita bicara tentang fertility sparing ya, mungkin ini kita harus mengulang-ulang lagi ya, Dokter Dino, Dokter Unedo ya, bahwa ya jelas ya pada outcome kanker ovarium tipe non epithelial itu jelas significantly apa jauh lebih baik dibandingkan yang kanker ovarium epithelial gitu ya. Even pada kondisi yang stadium lanjut pun gitu masih bisa kita lakukan preservasi dari fertility ini gitu ya. Tadi sudah disampaikan Dokter Dino bahwa bagaimana tantangan kita terutama pada stadium dini ya, pada kanker epitelialnya. Mungkin sedikit bisa diulang-ulang ya dari Dokter Dino dan Dokter Unedo. Kapan sih kita bisa mempertimbangkan pada kondisi kanker ovarium non epitelial pada stadium lanjut kita ingin melakukan preservasi dan juga mungkin beberapa wacana perspektif dari kanker ovarium epithelial stadium lanjut. Bagaimana? Itu tantangan kita ya untuk melakukan. Karena bagaimanapun kita tetap ingin betul-betul memprioritaskan oncologic outcome tentunya ya dibandingkan dengan fertility atau reproductive function jika harus memilih gitu. Tapi kalau tidak ya seharusnya kita bisa lakukan keduanya tercapai. Silakan mungkin dari Dr. Unedo dulu. Yang pertanyaan yang stadium lanjut ya, Dokter Tovan? Ya, pada stadium lanjut perspektif pada non epithelial dan epithelial bagaimana dok? Jadi memang sangat sedikit ya penelitian yang menjelaskan tentang sparing fertility pada stadium lanjut ya. Jadi apalagi jurnal-jurnal sebelumnya mengatakan bahwa sparing fertility pada stadium 1, 1B, 1B2 juga ya itu dilakukan bilateral salving ovectomy dan pemberian donasi daripada sel telur juga agak sedikit cukup merepotkan dari beberapa literatur ya. Jadi stadium 1A yang jenis high grade yang dilakukan bilateral salving ovectomy dengan uterus preservasi uterus itu pemberian angka kegagalan yang saya baca, angka kegagalan untuk kehamilannya itu tidak 100% ya. Jadi kadang-kadang ini yang menjadi dilema tadi dikatakan Dr. Dino bahwa kriteria seleksi ini harus betul-betul dijelaskan. Jadi sangat riskan untuk memberikan fertilisasi sparing pada kanker ovarium yang jenis epitel yang stadium lanjut ya. Apalagi kalau sudah misalnya terjadi kerusakan pada uterus itu sendiri atau ovariumnya sudah mengalami mix ya, sudah jaringan dengan ovarium maupun oositnya sudah bercampur dengan cancer, saya rasa agak sulit untuk dilakukan sparing surgery pada kanker ovarium jenis
epitel maupun yang non epitel. Mungkin demikian pendapat saya. Mungkin Ya, dokter. baik. Terima kasih, Dokter Nido. Mungkin ada tambahan dari Dokter Dino? Silakan. Ya, makasih. Jadi kalau kita bagi dulu nih non epitelial dan epitelial. Kalau non epitelial kan memang acceptable di all stage ya. Ya walaupun saya tidak tahu ya kalau kita pikirkan secara nalar mungkin semakin tinggi stadiumnya outcome untuk kehamilannya mungkin ya, saya tidak tahu juga mungkin semakin rendah mungkin ya seperti itu. Tetapi pada dasarnya di semua stadium pun kita bisa lakukan sparing surgery kalau yang non epithelial. Dan itu udah dulu lah, udah merupakan ketetapan dulu ya. Nah, yang jadi masalah bagaimana kalau dia pada yang epithelial, sedangkan dia tidak memenuhi kriteria untuk sparing surgery. Ya, menurut saya sih balik ke informed consent ya. Bagaimana concernnya pasien itu bila tetap akan dikerjakan ya kita tidak bisa memaksakan tentu ya. Walaupun kita tahu ya wajib juga kita jelaskan resikonya, onkologi outcome-nya seperti apa. Tapi itu pun kalau pilihan pasiennya seperti itu ya tentu kita tidak bisa ya. Wajib kita menjelaskan bahwasannya pilihan choice-nya tetap ke pasien sebetulnya. Saya kira itu menambahkan tadi. Ya, ya, baik, setuju ya, baik. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Dokter Venia ya. Bagaimana outcome fertilitas dan onkologi jangka panjang pada pasien yang menjalani FSS ini ya, fertility sparing surgery. Silakan, mungkin sebagian tadi sudah kita singgung ya. Silakan Dokter Dino dulu, gantian. Ya, makasih dokter. Jadi saya sebenarnya sudah merangkum beberapa ini nggak tahu apakah terlihat atau tidak merangkum beberapa penelitian ya. Jadi follow up-nya itu ada yang sampai 104 bulan. Ya, itu Ya, Lee dan kawan-kawan itu publikasi tahun 2015 ya. Kalau 5 years disease free survival-nya itu 90%. Ya. Onkologi untuk reproduksi outcome-nya ada penelitian tahun 2010 ini oleh Satoh dan kawan-kawan, follow up-nya 78 bulan, angka keberhasilan pregnancy-nya sekitar 53%. Gitu. Ya tentunya ada opsi juga ya kalau pregnancy-nya sudah tercapai itu ada opsi juga sebetulnya kita lakukan definitive surgery ya. Demikian Dr. Tovan. ya, ya, baik. Terima kasih Dokter Dino. Ya, jadi memang setuju ya. Jadi ini tantangannya berbeda sih sebenarnya ya, Dokter Dino, Dokter Nido, kanker ovarium dengan kanker serviks, kanker endometrium apalagi ya. Ketika kita melakukan fertility sparing surgery gitu ya pada endometrium misalkan sudah dapat satu langsung kita definitif treatment gitu ya, definitive surgery dan memang salah satu persyaratannya adalah bagaimana kemampuan finansial pasien untuk melakukan teknologi reproduksi berbantu atau misalkan IVF dan sejenisnya begitu ya, ERT. Tapi pada ovarium ini pada yang non epithelial ya biasanya kita nggak apa namanya tidak kejar tayang lah ibaratnya gitu ya. Jadi harus IVF gitu ya karena biasanya pada non epithelial pasien juga belum menikah gitu ya. Jadi saya sedikit sharing aja sambil menunggu ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya punya pasien tuh dia 22 tahun ya, 22 tahun. Tapi emang ini jenis yang non epithelial, udah stadium 4A ya, Yolk tumor dengan IP ribuan gitu ya. Waktu itu memang udah jelas sampai impending sepsis bahkan ya, udah agak cengap-cengap juga tuh apa serohemoragik apa si pleuranya ya. Waktu itu sudah kita lakukan inform consult kepada pasien dan kepada orang tuanya, ini kemungkinan bisa saja tidak dilakukan FSS ya. Tapi kita lakukan neoadjuvan waktu itu, neoadjuvan dengan BEP itu luar biasa ya intraoperatif kita lihat tuh
betul-betul karena surgical fitness pasien nggak bagus ya waktu itu. Jadi kita neoadjuvan dulu ya. Jadi kita nggak melakukan apa PDS, jadi kita lakukan IDS. Ternyata intraoperatif itu bagus banget itu ovarium kontralateral, yang ipsilateral pun ternyata bagus juga. Jadi kita lakukan ipsilateral salpingooprektomi dan PA-nya apa betul-betul complete respon. Secara histopatologi tidak ditemukan lagi AFP apa AFP-nya langsung turun dengan apa PA-nya juga apa respon komplit ya. Nah ini contoh ya, tapi ini pasien belum menikah sampai sekarang. Tapi ada lagi pasien-pasien dengan diskriminoma itu mungkin cukup banyak ya, yang ternyata sekarang sudah hamil anak kedua gitu ya. Jadi kita tidak menyelesaikan untuk melakukan definitif pembedahan pada kasus-kasus yang non epitelial begitu. Jadi mungkin sedikit Dokter Unedo bagaimana mohon maaf pengecualian terhadap kanker ovarium stadium awal ya pada kanker jenis epitelial ovarium. Apakah selalu bisa dilakukan fertility sparing? Silakan Dr. Nedo. Ya, jadi menarik ya. Jadi memang fertilisasi sparing ini pada ovarium stadium awal ini sekali lagi memang tentunya informed consent ya paling penting untuk kesiapan ya. Misalnya contoh kita nanti dapat stadium 1 A1 yang high grade yang kita mau melakukan fertilisasi sparing ternyata dari segi ekonomi atau dari segi fasilitas tidak terpenuhi. Jadi agak sulit juga kita tidak bisa melakukan donasi daripada sel telur ya. Jadi pada prinsipnya sih pada kanker ovarium stadium awal ya, yaitu stadium 1A, grade ringan dan sedang, kemudian status C, kemudian grade ringan itu bisa dilakukan fertilisasi sparing ya. Jadi untuk mempertahankan kehamilan di berikutnya dengan catatan pada keadaan-keadaan stadium awal yang jenis stage A1 high grade dan yang dilakukan bilateral dan dilakukan donasi secara fasilitas dan secara ekonomi memungkinkan. Itu kira-kira. Tapi pada jenis-jenis kanker stadium 1 yang dikatakan menurut jurnal yang non-favorable ya, mungkin secara kasat mata operator, kemudian juga jenisnya mungkin gabungan antara clear cell sama high grade yang cukup bermasalah itu tidak dianjurkan untuk melakukan fertilisasi sparing. Mungkin pendapat dari saya, Dr. Kawan, mungkin ada tambahan silakan. Ya, terima kasih Dr. Nedo ya, menarik sekali ya. Ada tambahan mungkin dari Dr. Dino, silakan. Ya, saya ingin begini. Jadi kan kalau kita lihat yang pada epitelial ada syarat-syaratnya kalau kita mau melakukan fertility sparing. Mungkin juga misalnya ada kasus seperti ini nih, usia 38 tahun, infertil 10 tahun, IVF gagal, ovarian reserve kecil. Nah, itu kita juga harus mengedukasi lah masalah itu. Di mana artinya kan bukankah lebih baik radical surgery ya? Tidak seperti itu juga. Artinya kita melihat dari berbagai sudut pandang lah. Kita tidak hanya terpaku pada kriteria itu. Ya kalau kita temukan hal-hal yang seperti ini ya kita harus info ke pasien. Biar menjadi bahan pemikiran juga ya. Jadi kan usia ovarian reserve kecil, the IVF gagal, infertil 10 tahun, usia 38 ya itu kita harus infokan juga hal-hal yang begitu ke pasien. Itu contoh kasus saja. Iya, ya, ya, benar sekali ya, Dr. Dino ya. Jadi kalau dalam panduan kita juga memang HOGI itu sudah menetapkan ya beberapa fertility sparing atau fertility preserving management untuk beberapa kanker ginekologi termasuk kanker ovarium ini ya. Jadi kalau melihat dari tadi itu ya, bahwa jelas informed consent ya, dan kita harus lebih berhati-hati lagi ketika menghadapi pasien yang sudah maaf ya secara usia apa untuk reproduksi sudah lanjut misalkan di atas 35 tahun gitu ya. Jadi ini satu proteksi juga bagi kita sebagai dokter gitu ya. Jangan sampai tadi bukan berarti kita melakukan fertility sparing surgery artinya kita menjanjikan suatu kehamilan betul gitu ya. Tergantung bagaimana ovary reserve ya. Makanya memang betul
penajaman dalam MDT ya, multidisciplinary team ya, dari beberapa perspektif, terutama dari endokrinologi kita harus melihat ovarian pasien seperti apa ya. Karena kalau misalkan ternyata tadi tuh udah sampai mendekati 40 tahun ya, tapi ovarian reserve-nya juga rendah sekali gitu ya. Ini juga harus kita pikirkan, apakah kita mau mengejar oncologic outcome-nya dengan apa namanya tadi ya, reproduksi yang mungkin tidak tidak menjanjikan, atau kita mengorbankan oncologic outcome untuk reproduksi yang mohon maaf secara secara apa saintifik tidak menjanjikan sangat-sangat gitu ya. Jadi pertimbangan antara oncologic outcome dengan fertility atau apa reproductive preserving itu juga sangat penting ya. Jadi memang kita nggak bisa sendirian ya, Dr. Dino, Dr. Nido ya. Jadi kita melibatkan teman-teman dari apa fertilitas endokrin reproduksi dan juga apa perspektif dari apa namanya mungkin juga dari apa namanya pasien-pasien yang mungkin saat itu sudah dalam trauma, tadi sampai ke Dokter Dino ya, trauma, jadi kita ingin melibatkan juga kadang-kadang kita harus dari psikologik aspek ya, jadi psikiatri juga kita libatkan ya. Ya, baik, ini masih ada waktu tersisa sebenarnya, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Dokter Unido dan Dokter Dino. Ini kayaknya udah ini ya, udah banyak yang apa membayangkan. Cuma kasus-kasus yang non epitelial ini sebenarnya cukup banyak ya, walaupun 10-15%, tapi saya cukup sering mendapatkan diskerminoma dan alhamdulillah hamil yang tadi tuh sampai 2 kali. Ini hamil ada yang pertama kali, cuma kita lakukan FG lateral salpingoverectomy saja ya. Ya. Jadi mungkin karena tidak ada lagi pertanyaannya, Dr. Mahida, tidak ada pertanyaan lagi? Jadi mungkin ini dok, saya tambahkan sedikit, mungkin Ya, dari silakan. sejawat kita SPOG ya, mungkin kadang-kadang mungkin saya juga dulu sebelum sekolah juga begitu punya pendapat bahwa kalau sudah mendapat kemoterapi sudah menderita kanker ovarium gitu, itu ya sudah diangkat semua ya, pola prinsipnya kan begitu. Padahal menurut jurnal dikatakan bahwa fertility sparing itu overall survival maupun disease survival itu tidak berbeda bermakna dengan yang dilakukan surgical radikal ya, jadi mengangkat semua. Jadi kita mungkin teman-teman sejawat nggak usah khawatir. Jadi kalau memang kriteria selektifnya baik ya, memenuhi syarat, kemudian umurnya juga masih bagus, tadi dikatakan masih bagus, cadangan ovarium juga bagus. Kalau dia ingin anak ya, berikanlah hak dia sebagai wanita. Mungkin itu aja, Dr. Topan. Terima kasih. Ya, ya, baik. Terima kasih, Dr. Inedo. Silakan dari Dr. Dino. Cukup kali ya. Ya. Closing statement dari Dr. Dino mungkin. Silakan. Oh ya, kasih. Jadi pairing surgery ini jadi merupakan pairing surgery pada kanker ovarium stadium awal itu bisa dikerjakan ya. Dan ini memberikan harapan tentunya bagi penderita-penderita yang ingin menambah jumlah anak atau memang yang belum hamil. Tetapi tentu kita harus close monitoring ya, karena ya banyak kemungkinan peluang sebetulnya bahwa itu tidak benar-benar stadium awal ya. Seperti misalnya mikrometastasis ovarium kontralateral itu bisa 2,5%, nantinya bisa jadi cancer juga dan sebagainya. Jadi close monitoring itu merupakan hal yang penting, kemudian dipertimbangkan untuk melakukan histerektomi dan oophorectomy ovarium yang tertinggal ya. Jadi hal ini bisa dipertimbangkan ya. Kalau untuk kanker ovarium non epitelial itu saya pikir tidak ada masalah ya. Terima kasih Dr. Ya, terima kasih banyak Dr. Dino dan Dr. Unedo. Jadi kembali lagi saya hanya juga menekankan ya bahwa tadi ya bahwa kanker ovarium ingat kita tadi dari ovarium epitelial dan non epitelial tadi sampaikan ya bahwa pada non epitelial itu all stages ya. Jadi artinya mau stadium advance pun kita masih pada tempatnya melakukan fertility preserving atau fertility sparing selama ya sepanjang tadi ya bahwa reproduktif atau fertility outcome-nya juga ada promising lah ya, ada cukup menjanjikan gitu ya.
Nah, kemudian yang kedua adalah pada kanker ovarium jenis epitelial, ya tentu ini tantangan sekali ya, karena biasanya tadi kita tidak punya cukup waktu, jadi kemampuan finansial ya pasien untuk mendapatkan teknologi reproduksi berbantu atau ERT ini juga sangat-sangat mutlak ya, jangan sampai kita mengorbankan oncologic outcome untuk suatu fertilitas yang memang tidak mumpuni begitu ya. Untuk sekali lagi kanker ovarium non epitelial itu tidak masalah, jadi insya Allah bisa kita selesaikan walaupun tanpa adanya kemampuan financial ERT. Namun sekali lagi tentu adalah sangat baik kalau seandainya kita berada pada suatu center onkologi ya, center onkologi ya Dr. Dino, Dr. Unido, sehingga kita bisa memberikan comprehensiveness management kepada pasien ya. Tentu satu hal ya, jadi jangan lupa inform consent itu ya, libatkan seluruh keluarga yang memang berkepentingan sangat kepada pasien. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan waktu singkat ini cukup bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diterapkan pada praktek teman-teman sekalian di lapangan. Sekali lagi terima kasih, apresiasi yang luar biasa Dr. Dino, Dr. Nedo ya. Saya mewakili dari teman-teman di sini narasumber. Kami tutup, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Mahida, silakan Dok. Terima kasih dan apresiasi kepada moderator dan narasumber pada sore hari ini. Ada Dr. Tovan, Dr. Dino, dan Dr. Unedo. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Sebelum saya tutup acara, kami mengingatkan sekali lagi acara di akhir tahun, yaitu ada INASMID 2025 dengan tema State of Art Update in Gynecologic Tumor, Evidence, Innovation, dan Implementation pada tanggal 12 hingga 14 Desember di Bandung. Acara ini terdapat simposium dan workshop yang menarik yang bisa kita ikutin. Untuk para peserta agar mengecek pelataran sehat secara berkala dan menyelesaikan pembelajaran sampai batas hari Jumat. Dan jangan khawatir bagi peserta yang tertinggal bisa mengakses di YouTube beserta seri-seri sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta Ashoki. Sampai jumpa di acara Ashoki selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dino, Dr. Nedo. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Maida.